Uyuh. Tebak-tebak. Ya, halo sahabat yang super dimanapun Anda berada, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita. Ya oke, ini dia sahabat super. Informasi kita kali ini ya, kita mau kasih cara buat atau informasi cara buat charger ya, charger aki. Ya, ini ada trafo 5 ampere, kita ambil yang CT yang 5 ampere besar ya. Untuk trafo sendiri ada yang 5 ampere kecil, 5 ampere besar, ini yang besarnya. Kita ambil CT untuk kali ini. Karena kita ya di sini juga ada arus untuk DC ya, nyampe 12 volt. Ini untuk AC bagian atas. Oke, ini apa saja yang diperlukan? Pertama yaitu tadi trafo. Di sini eksperimen kita kali ini yaitu Kiprok NMAX original ya. Kita menggunakan original dan nanti kan kita tes langsung di akinya. Ini di sini ada voltmeter, nanti akan sebagai tambahan aksesoris dan ada sikring juga. Ini ada saklar on off sebagai aksesoris dan ada fungsinya juga. Ya, ini ada capit yang menuju ke aki nanti untuk ngecas ya. Nah, ini ada yang ke listriknya tentunya ya. Tanpa ini juga nggak bisa. Dan peralatan lain seperti solder, tenol, solasi dan gunting. Nah, ini yang kita perlukan ya. Sangat simpel sekali, tidak begitu banyak. Oke, pertama-tama sahabat super kita akan menyolder kabelnya yang menuju ke arah listriknya ya nanti ya, karena dicolokkan ke listrik nanti. Ini ada 0, 220, 240. Ini mau pakai 220 boleh, 240 boleh, bebas. Itu keduanya bisa. Mungkin kali ini kita akan coba pakai 240 saja yang paling ujung. Ya oke, keduanya bisa ya, dan tekanannya tetap bagus walaupun pakai 2240. Ya, ini dia sudah tertempel yang menuju ke arah itu. Nanti ini terakhir di repeat ya, jadi tidak bisa tertarik secara langsung. Nah, itu juga sebuah keamanan juga untuk kabel supaya tidak mudah tertarik. Nanti pakai repeat. Nah, terakhir oke, kita berbalik dulu. Ini di sini ada tengah-tengahnya ada CT. Kali ini kita akan menggunakan yang 12 volt. Yang tengah tidak dipakai. 12 volt kalau dijumlahin itu jadinya 24 volt ya. Oke, ini dia sudah nempel seperti ini. Kita pakai yang 12. Beda dengan eksperimen yang lain, dalam arti misalnya pakai dioda ya, bukan Kiprok. Itu biasanya ini milihnya yang 0 bukan CT untuk trafonya. Ini dia yang merah jalur ke aki nantinya, yang hitam sebagai ke negatif aki, yang merah positif aki buat ngecas. Nah, ini ya jalurnya silahkan diperhatikan ya bagian. Jadi kita semuanya menggunakan 4 kabel. Ini dibolak-balik boleh untuk yang kabel warna kuning yang AC dari trafo. Maksudnya AC itu strom masih liar ya, belum diproduksi menjadi positif murni gitu, masih disebutnya arus AC. Bukan AC ke listrik 220 ya, bukan ya, tetap yang AC tapi AC kecil yang diolah menjadi DC. Nah, ini dia ya. Kiproknya original tuh sahabat super. Barangkali nanti mau praktek sendiri di rumah, kita akan mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya. Ini eksperimen juga baru pertama kali nih ya kita ini ya. Sebenarnya kita punya beberapa alat cas ya. Ini salah satunya eksperimen. Nah, ini dia. Ini AC-nya sudah jadi. Sudah bisa buat ngecas. Tapi kali ini kita akan coba tambahkan aksesorisnya. Ada voltmeter, sikring dan saklar. Aksesoris tapi sekaligus ada fungsinya. Nanti kan kita jelaskan satu persatu. Nah, ini kita potong untuk yang bagian positif ya, yang capit ke aki ya, kita potong saja. Nah, seperti ini. Untuk tambahan aksesorisnya, pertama-tama kita akan sebentar, ini kita lepas dulu untuk kita persiapkan. Pertama-tama kita ambil sikring sebentar.
Ya, ini dia. Sikring kita ambil pertama-tama, kita potong saja kepanjangan kabelnya. Oke ya, bekas yang potongan yang merah yang menuju capit positif tadi kita potong, lalu kita sambung ke sikring dulu. Nah, ini sikring kita sambung, solder biar nempelnya sangat erat dan sangat jos begitu. Sebenarnya membuat cas lagi ini memang sangat mudah dan simpel ya. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk cas motor atau aki motor dari 3 ampere, 3,5, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere juga bisa. Selanjutnya setelah sambungan disambung yang sikring, selanjutnya sisanya kita sambung ke saklar yang on off saja, kaki 2 ya. Nah, setelah potongan yang kita sambung itu urutannya sikring, saklar, dan yang saklar ini kita sambung kembali dengan positif voltmeter, sekaligus kita solder dengan capit yang positifnya. Nah, oke, mudah ya. Atau diingat-ingat saja untuk urut-urutannya: sikring, saklar, voltmeter, sekaligus capit positif. Nah, sekarang kabel negatif yang dari voltmeter kita sambung langsung ke capit yang negatif yang warna hitam tadi untuk menuju ke arah aki. Nah, itu udah jadi hasilnya. Nah, seperti ini udah jadi ya. Tapi kita mau tambah aksesoris satu lagi. Oke, urut-urutannya silahkan diperhatikan sendiri ya. Oke, jelas ya. Tadi ini potong sambung sikring, saklar, sambung capit, sekaligus positif voltmeter. Yang negatifnya langsung ke negatif saja. Nah, ini satu lagi kita berputar. Satu lagi aksesoris tidak kalah penting. Di sini ada arus untuk DC. Ini dia. Lampu kerlap-kerlip, lampu kerlap-kerlip. Lampu tanda indikator dan sekaligus fan atau kipas kotak DC. Ini aksesoris sekaligus berfungsi untuk, kalau kipasnya berfungsi untuk mengurangi suhu panas bila mana setiap pengecasan ini kan beda, ada yang lama ada yang sebentar. Kalau ngecas lama biasanya kan nanti trafo punya efek hangat-hangat, bisa panas, dan ini penyentabilnya yaitu harus ada fan. Tapi nggak pakai sebenarnya nggak apa-apa, tapi suka-suka sih ya. Suka pakai fan silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sih selalu menyarankan, kalau kita sih memilih menggunakan fan. Fungsinya sebagai staf penyetabil suhu. Nah, ini udah jadi sahabat super. Mungkin ini kabelnya kita gulung dikit supaya nggak terlalu panjang untuk kabel voltmeternya. Oke, berikut ini akan kita coba jelaskan kenapa pilih CT, trafo CT dan nempel di 12-12. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Ya, bukan selanjutnya sih, sekarang kita jelaskan kenapa harus pakai saklar, kenapa harus pakai voltmeter, kenapa harus pakai sikring. Ya, sikring ya udah jelas tentunya pengaman, udah sangat singkat, pengaman gitu ya. Nah, ini kurang terlihat ya, coba kita mendekat dulu sedikit. Ini sebelum kita colokkan ke listrik, sebelum saklar di on, bisa untuk ngedeteksi, saklar bisa untuk ngedeteksi seberapa banyak sisa volt atau listrik yang ada di aki tersebut padahal belum dicolokkan. Nah, ini volt yang menunjukkan setrum yang ada di aki. Ini kita lepas, dia off. Nah, jelas ya, 11,6 volt sisanya. Ini berarti artinya setrum aki lagi kurang, isinya lemah. Tapi ini aki dalam keadaan bagus, fit. Nanti akan kita colokkan. Nah, ini ya, kita perhatikan bersama-sama nanti hasilnya gimana. Sebelum kita cas juga kita akan tunjukkan tanpa mengecas nanti hasil murni dari trafo kiprok berapa hasilnya. Nah, ini mungkin akan kita coba hasil dari kiprok trafo yang arus dari listrik. Nah, ini kalau belum di on saklarnya, ini juga belum ada ininya ya, belum terlihat indikator ya.
Ini juga berfungsi. Nah, ini kita on, nanti dia akan menunjukkan voltmeter yang dihasilkan kiprok dan trafo tersebut. Tapi ini belum nyambung ke aki untuk capitnya. Nah, ini dia. Oke, kita perhatikan bersama. Di sini menunjukkan angka 14 volt koma sekian atau 14 volt naik turun sampai 24, 23, 24, 25. Oke, dia naik turun ya, nggak capek ya dia, naik iya turun ya, ya begitu ya, naik turun terus secara dia naik turunnya stabil. Ini diakibatkan atau menunjukkan bahwa di saat dia naik 24 volt itu membuktikan bahwa kita mengambil tadi yang 12. Ini kita off, dia off, kita on ya, dia on. Nah begini, itu artinya siap menyambung di aki hasilnya. Nah ini di saat turun sampai menunjukkan angka 14 itu menunjukkan bahwa kiprok tersebut mempunyai pembatas 14 volt. Nah ini kita cap listriknya sama off ya, orang gak ada energinya gimana. Nah ini kita colokkan ada, kita off di saklar, dia off. Kenapa bisa begitu? Ya emang begitu. Oke ya, jelas ya sahabat super ya, nggak bingung ya. Nah ini bisa untuk melihat sisa dari volt aki 11,6. Ini sebelum kita masukkan setrum dari listrik. Ini kalau saklar kita on, dia langsung masuk arus tambahan dari kiprok. Nah kita perhatikan hasilnya stabil apa enggak. Sedangkan tadi sebelum kita tempel, sebelum kita on saklar, dia naik turun 24, 25, 14, 14, 25, 14, 25, 14, 24, 14, 24. Nah sekarang kan kita buktikan bersama, kita lihat 11,6 belum dicas dan ini sudah nyolok listrik. 1, 2, 3 kita perhatikan bersama apakah hasilnya stabil. Ini dah jeng belum 1, 2, 3 ini dia 11,6. kita masukkan strum seret ya, 13,5, 6, 7, 8. Nah ini baru kita coba 5 detik, 6 detik ya, 13. Ini baru pertama kali masuk, pertama kali dimasukin arus, mungkin perlu penyesuaian sedikit. Mungkin kita masukin arus 13,8, baru sekitar 20 detik, 25 detik lah ya, mungkin 20 detik kayaknya. Nah dia menunjukkan nambah sedikit, tadi kan 11,6, nah sekarang 12, tapi pasti turun lagi soalnya kan dicobanya baru beberapa detik. Di angka 11,6 kondisi aki bagus itu paling tidak dicas sekitar 30 menit baru penuh 100%. Nah oke ya, angka menunjukkan 12 baru dicas beberapa detik saja, sekitar 25 detik. Sekarang akan kita masukkan kembali. Untuk prediksi saya sendiri paling tidak 30 menit untuk angka seperti ini, 11,689. Kita masukkan kembali 1, 2, 3. Nah ini dia 13,8. Mungkin dia masih baru pengenalan dulu, pertama kali strum masuk, keluar dari kiprok, masuk kaki. Pengenalan kok kayak sekolah baru ya, pengenalan ya. Oke ini dia, kita akan coba perhatikan bersama. Kita akan coba beberapa menit, nanti kita akan kontrol bersama setiap 5 menit, 6 menit atau mungkin beberapa menit kita akan tunjukkan bersama. Oke ini kita taruh dulu di sini supaya kita bisa lihat bersama, dan saya akan coba tunjukkan waktunya dari 11 tadi ya, 11,6 atau enggak nyampe 12 weh. Nanti kita tunjukkan bersama hasilnya seperti apa. Oke kita coba pakai apa ini namanya, kita coba pakai double tip dulu sebentar supaya apa ya, nempel ya. Oke nempel ya. Nah sekarang saya akan coba tunjukkan. Sekarang posisinya jam 15.41, ini 14.51 ya. Nah kita akan coba, ini posisinya 13,6 dan sekarang jamnya 15.41.
1541. Ya, posisinya masih 13,6. Mungkin kita akan sambil lihat ini ya, apa sih namanya, lihat apa sih namanya, jam. Ya, ini dia sobat-sobat, mulai nambah 13,6, 13,7. Nah ini ya, sambil kita kontrol untuk suhu sendiri, dia hangat karena tadi ada fan ya. Kalau nggak tanpa fan biasanya dia juga ada kerasa panas-panasan dikit gitu ya. Nanti posisinya seperti ini ya. Nanti nanti finishing itu bagian terakhir ya, paling nggak tahu di ripet atau mungkin di tali. Intinya begini nanti posisinya. Jadi supaya ringkas, tidak ada kabel yang menuju ke arah sana, menuju ke arah sini. Jadi fan ini berfungsi untuk menyetabilkan suhu supaya tidak berlebih. Oke, ini 15.53, berarti kita mencoba sudah 12 menit. 12 menit ya kita coba ya. Kita coba off dulu gimana hasilnya. Kita sudah mengecas 12 menit. Tadi 11,6, 12, sekarang 12. Nah, ini kita cek di sini. 12,6. Nah, ini artinya nambah ya, sangat bagus sekali ya, berarti hasilnya ya stabil ya. Tapi ini belum penuh sahabat super. Jadi ini posisi masih bisa turun di angka 12,5 nanti. Bisa jadi gitu ya. Karena prediksi yang diprediksi dari awal itu paling tidak di angka 11,6 itu pengecasan paling tidak membutuhkan waktu 30 menit. 25 sampai 30 menit itu udah maksimal. 95 sampai 98%, 100% itu 30 menit itu bisa maksimal. Atau bisa dibilang penuh 100%. Nah, ini kita coba masukkan arus kembali dan kita tunggu beberapa menit ke depan. Oke, untuk cas seperti ini kita hanya bisa menginformasikan ini untuk kita pakai sendiri. Jadi tidak kita jual begitu. Ini kita juga punya ya beberapa mode, ada yang otomatis, ada yang model eksperimen seperti ini. Ya, udah jam 4 berarti kita mencoba sudah 19 menit. Kita akan mencobanya sampai 30 menit, bila perlu lebih sedikit lah gitu ya. Nah ini ini 13,8, 13,9, dia artinya menuju ke arah 90-95% setrum terisi penuh atau aki sudah mulai ke arah penuh. Tapi kalau posisi sudah selesai ya udah bisa gitu ya. Tapi ya kita tunggu beberapa menit, itu bisa diartikan 100% bisa. Oke sahabat super, tadi dari ya ini jam 16.10 kita sudah mencoba sekitar 29 menit. Harusnya sudah menunjukkan penuh. Tadi dari kabel dari awal sudah ditunjukkan bahannya apa saja, cara menyolder, urut-urutannya kemana sudah ditunjukkan. Jadi silakan kalau mau praktek sendiri, sudah lengkap tadi ya. Ya ini dia terakhir 16, waktu menunjukkan 16.17. Jadi kita sudah dari 16.10 tadi 16.17, angka tetap sama 13,9, itu artinya berarti sudah maksimal. Dan nanti akan kita lihat, kita off saklarnya atau kita cabut dari listrik. Nah ini kita cabut sudah, berarti pemasokan setrum sudah kita akhiri dari listrik, trafo, kiprok. Nah ini kita off masih sama karena sudah kita cabut listriknya. Nih waktu terakhir 16.17. Nah, oke ya, berarti kita mengetes sekitar 35 menit, 36 menit berarti ya. Nah ini kita cabut dulu hasil pengecasan yang barusan kita lakukan. Ya 30, tapi dia biasanya stabilnya bisa turun kondisi aki bagus ya. Kondisi aki bagus itu biasanya 12,6, 7, 8, biasanya di angka itu. Biasanya walaupun 13 gini, karena dia efek baru kita cabut, dia biasanya bisa turun 1 digit atau 2 digit. Nah sekiranya begitu. Oke, sekian dan terima kasih ya. Tadi sudah ditunjukkan dengan jelas. Barangkali mau praktek sendiri, selamat mencoba.
di rumah masing-masing. Kurang lebih begitu dah. Saya bingung ngomong apa gini guys. Oi. Nah, 14. Bisa dibilang penuh. Nah. Ya boleh, artinya sudah penuh. Kalau mau barangkali mau praktek sendiri atau mau buat sendiri di rumah, dipersilahkan. Selamat mencoba, selamat berkreasi untuk kita semua. Saling berbagi informasi. Ya begitu. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye.